Pernah nggak sih Bapak Ibu? Udah capek-capek prospek, edukasi produk siang malam, pas mau closing, calon prospek malah bilang, wah di e-commerce harganya jauh lebih murah loh. Kesel kan? Bikin down bener nggak? Rasa-rasanya kerja keras kita dibajak gitu aja oleh penjual yang entah siapa. Nah, buat Anda para mitra bisnis sejati, khususnya keluarga besar NC Nusantara, stop ngerasa sendirian. Karena pemerintah baru aja ngambil langkah tegas bernilai triliunan rupiah buat ngentiin praktik ini. Di sesi bedah materi kali ini, saya mau ngajak Anda membongkar sebuah paradoks regulasi, kenapa sih e-commerce sekarang ditutup rapat buat produk MLM, dan kenapa ini justru jadi bentuk perlindungan paling luar biasa buat bisnis Anda. Yuk kita mulai. Pertanyaan terbesarnya begini, mengapa produk MLM dilarang keras mejeng di e-commerce? Logikanya kan gini ya, di era sekarang, semua bisnis rasanya pada lomba-lomba masuk ke platform digital kayak Shopee atau Tokopedia. Tapi kenapa kok kita, para networkers, malah dilarang jualan di sana? Apakah ini tanda kemunduran buat industri kita? Eits, tunggu dulu. Ternyata ada alasan yang luar biasa jenius di baliknya. Dan buat paham akar masalahnya, kita harus lihat langsung ke fondasi aturan mainnya. Kita masuk ke bagian pertama, larangan baru di e-commerce, aturan baru dari pemerintah. Aturan ini tertuang resmi di Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 3 Tahun 2026 yang baru aja diteken tanggal 15 Januari 2026. Nah, regulasi yang dirancang khusus oleh Kementerian Perdagangan ini tuh bukan sekedar dokumen biasa Bapak Ibu. Ini adalah penegas batas-batas arena perdagangan nasional dan di dalamnya ada satu pasal yang jadi penentu nasib seluruh pelaku industri MLM di Indonesia. Coba kita perhatikan detail pasal 51 dari aturan tersebut. Aturan ini benar-benar ngebelah dua dunia secara mutlak. Di satu sisi, yang boleh itu apa? Perusahaan penjualan langsung tetap diizinkan berjualan melalui distributor resmi, yakni kita-kita ini, dengan sistem jaringan berjenjang. Tapi di sisi sebelahnya, yang dilarang keras, mutlak nggak boleh, adalah masarin barang lewat loka pasar atau online marketplace. Selain itu, aturan ini juga ngehantam dan ngasih sanksi absolut terhadap semua penggunaan skema piramida yang manipulatif. Jelas ya batasannya? Lanjut ke bagian kedua, membedah aturan PP Nomor 3 Tahun 2026 buat memahami batas-batas perdagangan. Gini loh, di mata hukum Indonesia, konsep perdagangan langsung atau direct selling itu secara spesifik dan eksklusif memang diidentikan dengan sistem multi-level marketing. Ini adalah model perdagangan kebanggaan kita, di mana pergerakan barang bergantung sepenuhnya pada kekuatan jaringan manusia, ngadalin relationship, barang mengalir dari distributor berjenjang, turun langsung secara personal ke tangan konsumen akhir. Kementerian Perdagangan juga negesin kalau aturan ini tuh bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah penegasan kembali yang jauh lebih ketat dari prinsip tata niaga yang udah ada sejak dulu. Tujuannya sangat jelas, memisahkan koridor penjualan langsung dari koridor retail digital dan sekaligus nutup rapat celah buat pemain skema piramida. Intinya, pemerintah pada dasarnya cuma pengen bilang, bermainlah di lapangan Anda sendiri dengan aturan main Anda sendiri. Bagian ketiga, beda MLM dan retail. Mari kita lihat ketidaksesuaian strukturalnya. Ini yang sering orang salah paham, dua model bisnis ini itu punya DNA yang benar-benar berbenturan. Di sisi kiri, kekuatan utama MLM kita di NC Nusantara adalah jaringan distribusinya yang tertutup dan berjenjang. Kita ini ngerekrut, ngelatih, dan ngebangun tenaga pemasar manusia sejati. Nah, sementara di kanan, e-commerce itu adalah sistem retail digital yang terbuka bebas. Siapa aja bisa nemuin produk dan beli langsung dalam hitungan detik. Beda alam kan? Kita masuk ke bagian keempat, mengapa dilarang pemerintah? Ini dia, rasionalisasi langsung dari Kementerian Perdagangan. Bapak Iqbal Sofwan Sofwan, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kita, ngomongnya jelas banget nih. Beliau bilang, sejak dulu, barang-barang yang dijual secara multi-level marketing itu tidak diperbolehkan untuk dijual di e-commerce. Karena kan e-commerce itu bisa langsung dibeli oleh konsumen akhir. Poin krusialnya ada pada kata potong kompas. E-commerce secara fundamental itu memutus rantai distribusi, yang mana rantai itu adalah nyawa dari multi-level marketing itu sendiri. Mari kita urai logika sederhana dari efek potong kompas ini, biar kerasa bahayanya. Langkah pertama, perusahaan MLM udah invest besar-besaran buat ngerekrut dan ngelatih distributor seperti Anda. Langkah kedua, kalau produk itu dibiarkan bebas di e-commerce, konsumen pasti dong nge-bypass atau mengabaikan distributor dan milih beli langsung secara online. Langkah ketiga, akibatnya apa? Jaringan kehilangan omset, bonus nguap, semangat tim hancur, dan pada akhirnya, seluruh pondasi bisnis yang udah dibangun susah payah itu bakal runtuh seketika. Lanjut ke bagian kelima, siapa yang diuntungkan? Sebuah fakta yang mungkin penerima manfaatnya nggak Anda duga. Kembali mengutip Bapak Iqbal Sofwan Sofwan, beliau bilang begini,
Pihak yang dirugikan itu justru perusahaan multi-level marketing sendiri, karena mereka investasi di tenaga pemasaran. Wah, ini dia fakta kuncinya Bapak Ibu. Coba rendungkan. Larangan dari pemerintah ini bukanlah sebuah hukuman yang mengekang, melainkan sebuah perisai pelindung yang luar biasa. Regulasi ini sengaja diciptakan buat menyelamatkan ekosistem MLM dari kehancuran. Ini melindungi investasi miliaran rupiah pada aset terpenting mereka, yaitu sumber daya manusianya. Sebagai kesimpulannya, penegakan batas wilayah niaga ini bawa 4 manfaat besar. Pertama, jelas ngelindungin ekosistem penjualan langsung kita, biar distributor nggak mati kutu. Kedua, menciptakan persaingan usaha yang sehat antar platform. Ketiga, ini ngejamin kepastian hukum di tengah arus digitalisasi yang cepat banget berubah. Dan keempat, memastikan setiap bisnis melaju aman di koridor hukumnya masing-masing tanpa ada tumpang tindih yang merugikan kita di lapangan. Pada akhirnya, aturan ini jadi momentum emas yang memaksa kita buat melihat ke depan. Di saat e-commerce makin berkembang, tanpa bisa mengandalkan jalan pintas di marketplace online, inovasi apa yang bakal dilahirkan oleh jaringan penjualan langsung kita? Ini adalah panggilan nyata buat Anda semua, khususnya keluarga besar NC Nusantara, untuk bangkit menjadi networker yang sejati dan profesional. Mari bangun bisnis yang solid, manfaatkan public speaking dan people skill Anda, dan jadilah beretika dengan cara mematuhi aturan pemerintah. Karena ingat, masa depan industri ini ada pada kualitas tulus manusianya, bukan sekedar kecepatan robot transaksinya. Terima kasih sudah bergabung, teruslah berkembang, dan mari sukses bersama NC Nusantara.